Oke, selamat datang di DH Herdiana ya. Kita kali ini bakal bahas soal siklus BTC ya. Jadi saya sudah cukup mengamati BTC belakangan ini karena banyak yang bilang, "Bang, siklus BTC bang ke 1 miliar." Oke. Kalau soal ke 1 miliarnya saya nggak tahu ya, saya belum analisa sampai ke sana, tapi yang jelas saya di sini menganalisa waktu-waktu tertentu yang mungkin cocok buat kalian masukin ya. Misalkan kalian mau investasi nih di BTC. Nah, saya bakal kasih kalian waktu yang tepat buat kalian masukin dana kalian untuk berinvestasi di BTC ya. Jadi yang saya perhatikan di sini ini kan sudah mau menuju bulan Desember ya. Jadi waktu yang cocok itu sebenarnya pada November dan Desember kita mulai masuk di BTC ini. Kenapa seperti itu? Kita sudah tandain, kita perhatikan ya. Kita perhatikan di sini setiap dari September sampai Oktober ini terjadilah sebuah penurunan. Nih, perhatikan di sini. Ini terjadi sebuah penurunan nih. Dari September sampai Desember ya. September, Desember, sekarang Oktober. Oktober tuh biasanya berada di area atas, guys. Kita perhatikan di sini Oktober. Nah, Oktober tuh market biasa berada di area atas. Jadi dari September ke Desember itu cenderung turun, tapi ada kenaikan sedikit pada bulan Oktober, dan sekarang kan bulan Oktober. Jadi kalau mau masuk untuk investasi sekarang itu kurang tepat. Kalau mau cicil masuk itu di November sampai Desember. Kita lihat Novembernya berada di bawah, Desember pun berada di bawah. Tentunya nggak cukup dengan analisa hanya di 2019. Kita masuk ke 2020, Desember berada di area mana nih? Nah, pada 20 Desember di sini dia tidak terjadi penurunan karena bull run. Jadi nanti kita ada bahasannya kenapa pada Desember 2020 dia tidak mengalami penurunan. Kita skip ya. Jadi 2020 itu tidak terjadi penurunan, tapi pada 2021 kalau kita cek Desember 2021 itu terjadi penurunan sama dengan yang terjadi di 2019. Kita perhatikan. Nih, di sini ini pada November menuju Desember nih dia turun ke area bawah. Nah, ini Desember ya. Desember ke area bawah. Jadi yang paling tepat itu adalah masuk pada dari November sampai Desember, cicil terus ke bawah. Ini untuk penurunannya dulu. Lalu pada 2022 dia juga melakukan penurunan sampai bulan Desember. Sampai bulan Desember terjadi penurunan. Nih, kalian perhatikan Desember. Jadi dari November ke Desember lebih cenderung turun. Kita lihat Oktobernya ya. Oktobernya ada di mana? Nih, Oktober masih berada di area atas. Dari November sampai Desember dia melakukan penurunan. Jadi penurunan terjadi pada 2019, 2021, 2022 kecuali 2020. Itu bulan dia naik terus. Dan sekarang 2023 tentu belum ada nih Desembernya. Lalu Desember yang sekarang bagaimana bang? Apakah Desember yang sekarang BTC akan sama dengan 2019 melakukan penurunan atau tidak? Nah, ini yang menarik. Jadi kalau kita lihat ke sini, skenarionya adalah nanti ketika bulan ketika bulan September dia lanjut terus naik, maka itu akan terjadi bull run. Dia akan meniru pergerakan pada 2020. Ya, jadi kalau sampai sekarang pada bulan November ini tidak terjadi penurunan seperti 2019, seperti 2021, seperti 2022, maka ada potensi hal ini akan ditiru lagi, guys. Ini bull run akan terjadi lagi. Jadi ini adalah akhir tahun penentuan apakah BTC akan bull run atau dia akan melakukan penurunan pada Desember. Jadi kalau nanti pada Desember ternyata dia melakukan penurunan, maka bull run-nya berada di tahun depan.
Tapi kalau misalkan pada nanti November sampai Desember dia terus bermain-main di area EMA di area atas seperti ini, itu ada potensi dia bull run. Terus bang, kapan waktu masuk yang tepat buat kita? Saya sarankan jangan di Oktober ini kalau mau investasi, tapi masuklah di November dan Desember. Itu waktu yang paling tepat buat kita masuk market, ya, untuk cicil. Jadi setidaknya kalau kita mau cicil dan ternyata marketnya turun kan nggak terlalu jauh. Contoh seperti ini. Misalkan kita cicil di Desember, ya. Nah, jadi kan ini masih agak landai nih dibanding kita cicil di atas ini nih, ya. Di atas ini turun-turun dikit. Seperti ini, turun lagi. Nah, karena posisi yang sekarang ini udah cukup jauh dibandingkan pada 2021, 2022. Jadi ini akan sangat menguntungkan walaupun nanti ternyata harganya turun. Ya, tapi saya saranin jangan dulu masuk di Oktober ini. Kalau mau masuk nanti di November akhir menuju ke Desember ya. Itu waktu yang paling tepat buat kita mulai berinvestasi. Oke, jadi di sini ada banyak siklus yang saya perhatikan. Kapan siklus-siklus itu akan naik dan turun ya. Jadi saya cuman bakal bahas sedikit aja kapan waktu kita masuk dalam jangka dekat ini. Untuk siklus lainnya kalian mungkin bisa mengamati sendiri ya. Kalian pasang per 4 bulan nih. Saya kasih kalian set per 4 bulan, sisanya kalian riset sendiri. Karena ini kepanjangan kalau saya jelasin, jadi saya cuman bakal jelasin yang dari September sampai Desember. Karena itu waktu yang paling dekat yang bakal kalian eksekusi ya. Jadi di sini kita set per tahunnya itu dari September kalian titikin, Desember titikin, Maret titikin, dari tanggal 13 ya, ingat dari tanggal 13. Juni titikin. Nah, lalu terus panjang tahun kita balik lagi ya. Kita balik lagi ke September, ke Desember, ke Maret, ke Juni. Terus September lagi, Desember lagi, terus seperti itu. Dan kalian perhatikan pada bulan-bulan tersebut dia kebanyakan cenderung naik atau turun. Nah, jadi kesimpulannya kalau saya boleh menilai nih, Bang, kalau saya nilai ini lebih cenderung turun atau enggak Desember nih. Jadi kalau sepenglihatan saya sekarang itu malah akan naik. Desember sekarang akan naik menyamakan dengan 2020. Jadi akan sama skenario dengan 2020, dia mulai bermain di atas moving average 21.34 dan itu akan terjadi bull run. Ya, jadi kalaupun kalian mau masuk, saya saranin di November nanti sampai Desember kalian mulai cicil-cicil. Kalaupun turun, Januarinya kalian harus cicil. Kenapa harus cicil? Pada Januari, itu biasanya terjadi kenaikan sampai Maret ya. Januari, April, Desember, Januari, April, Maret. Ya benar, biasanya terjadi kenaikan dari Desember, Januari sampai Maret itu akan terjadi kenaikan. Kita lihat dari Desember ke Januari ya. Nih, kalau di sini di 2020 ini terjadi bisa dibilang sideways lah, nggak terlalu jauh range-nya ya, walaupun dia turun, nggak terlalu jauh. Ya kepijit nih. Nah, kita lihat lagi Desember sampai Maret. Nah, Desember sampai Maret pada 2022 ini naik. Jadi setidaknya ketika kalian ke bawah turun di November sampai Desember nanti, itu akan balik sampai nanti bulan Maret. Maret itu biasanya terjadi bullish ya. Jadi untuk saat ini walaupun sekarang pada bulan Oktober ini dia sedang bergerak di atas EMA, saya saranin tunggu dulu, wait and see dulu sampai November. November kalian boleh cicil di area manapun. Saya lebih saranin dari pertengahan November, jangan awal-awal. Pertengahan November sampai Desember cicil terus. Ya, skenario-nya menurut saya ini akan bullish. Ya, karena banyak orang yang mengira tahun depan udah mulai. Pertandanya menurut saya ini udah cocok buat masuk dari tahun ini, dari November pertengahan ini sampai nanti tahun depan kalian cicil. Di sini kita masuk ke mingguan ya. Ini mingguan apa bulanan nih? Mingguan. Nah, dari mingguannya pun kita perhatikan dia
sudah mulai bergerak di atas moving average 21.34 tapi belum bertukar dengan EMA 90 yang artinya di sini akan terjadi sideways dulu sebelum dia memutuskan dia akan langsung bull run atau koreksi dulu ke area bawah. Ya, jadi itu yang saya perhatikan. Saya sudah kasih tahu bulan-bulannya, kalian sisanya silakan riset sendiri. Kalau cuan jangan lupa kasih saya ya. Oke, terima kasih video singkat dan tentunya akan ada materi-materi lain nanti ke depannya. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Makasih buat yang udah donasi kemarin ya.